Halo Sobat Penapan, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar ya. Selamat datang di podcast interaktif 8, Pintar 8. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Podcast kebanggaan SMP Negeri 8 Magelang, tempat belajar jadi lebih seru, santai, dan bermakna. Baik, di episode kali ini kita akan belajar tentang hakikat kebudayaan. Siapkan fokus dan rasa penasaranmu, karena belajar hari ini dijamin gak akan bikin ngantuk. Baik, telah hadir di studio narasumber yang akan memberikan materi. Beliau adalah Bapak Munir, Bapak Muhammad Munir SPDKN. Selamat datang Pak Munir. Baik, kali ini Pak Munir nggak sendirian karena ditemani oleh Ananda Zaki Dimas Mahardika dari kelas 8A. Halo. Ya, dan juga ada Fahariski Nugroho dari kelas 8A juga. Halo guys. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan topik diskusi kita kali ini, katanya ada yel-yel spesial nih. Apa nih yel-yelnya? Monggo Pak Munir. Ayo Pak Munir. Ya siap anak-anak? Siap. Sepeda Bang. Unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berjiwa religius dan berwawasan lingkungan. Salam Pancasila. Salam. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong boleh? Iya. Biar kalian yang di rumah pastinya jauh lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Materinya tadi sudah Bu Faiz spill bahwa yang akan kita diskusikan hari ini adalah mengenai hakikat kebudayaan. Nah, Pak Munir, boleh nih dijelaskan tujuannya apa sih untuk pembelajaran kali ini? Terima kasih Bu Fai. Iya, sama-sama. Untuk materi kali ini saya akan bersama dengan ini akan mempelajari tentang upaya melestarikan kebudayaan nasional. Untuk bisa paham tentang pelestarian kebudayaan nasional, tentunya anak-anak harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya yang pertama itu agar siswa mampu memahami upaya melestarikan kebudayaan nasional. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan budaya sebagai alat pemersatu identitas dan jati diri. Untuk mencapai tujuan itu perlu disampaikan pula indikatornya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan tadi. Yang pertama adalah agar siswa mampu memahami apa hakikat kebudayaan. Dari hakikat kebudayaan ini, anak-anak juga harus mampu dulu menguasai atau mampu memahami tentang yang pertama, pengertian kebudayaan itu sendiri. Dan yang kedua, unsur kebudayaan. Yang ketiga, anak-anak harus mampu memahami tentang komponen kebudayaan. Yang keempat itu adalah mengenai wujudnya seperti apa kebudayaan. Dan yang kelima, sifat. Dan yang keenam adalah hubungannya antara manusia dan kebudayaan. Untuk nanti memahami keenam hal tersebut, itu silakan anak-anak bisa dengan istilah bahasa kamu, dan nanti dirujuk dengan sumber-sumber yang demikian Bu Fai. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Kita sepertinya akan belajar hal yang cukup luas nanti, informasi-informasi yang pasti akan kalian dapatkan. Kita langsung mulai aja nih
untuk mengetes tadi tujuan yang pertama, indikator yang pertama. Boleh dibantu dijelaskan konsep atau pengertian dari budaya itu seperti apa sih? Silahkan. Baik, terima kasih. Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, bahasa, seni, agama, adat istiadat, dan cara hidup yang dikembangkan dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat di generasi ke generasi. Oke, itu pengertian dari kebudayaan luar biasa sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah konsep yang cukup luas gitu ya. Tapi nanti kita coba diskusikan lebih dalam. Nah, dari pengertian yang sudah disampaikan oleh Fahar tadi, kira-kira ada nggak sih komponen penentu kenapa kok itu bisa disebut sebagai budaya? Silakan. Oke, izin menjawab. Jadi untuk komponen kebudayaan, yaitu menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan terdiri dari 7 komponen universal yang dimiliki setiap masyarakat. Yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sistem pengetahuan tentang alam dan kehidupan organisasi sosial yang mengatur hubungan kehidupan. Yang ketiga, sistem peralatan hidup dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, mata pencaharian sebagai cara mencari nafkah. Yang kelima, sistem religi yang berisi kepercayaan dan upacara keagamaan. Yang keenam, atau yang terakhir, kesenian sebagai bentuk ekspresi keindahan dan identitas budaya. Oh ya, sama satu lagi, sistem peralatan hidup. Untuk sistem peralatan hidup adalah teknologi untuk antar individu itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Ternyata banyak banget ya komponennya dari budaya. Bapak kira komponen budaya itu cuma dari kesenian aja, Pak Munir ya. Ternyata ada banyak hal lain ya yang bisa kita sebut juga sebagai sebuah budaya. Nah, dari masing-masing komponen tadi ini ada nggak sih perbedaan sifat-sifatnya? Ada nggak khususnya ini misalnya disebut sebagai kesenian apa gitu misalnya? Kriteria sifat-sifatnya itu seperti apa yang bisa disebut sebagai budaya? Oke, baik. Ya. Sifat-sifat umum dalam kebudayaan itu ada beberapa contoh. Contoh sifat-sifat yang utama itu ada yang dipelajari atau learned. Budaya tidak diwariskan secara biologis atau genetik, melainkan didapat melalui proses belajar dalam masyarakat. Yang kedua, milik bersama atau shared. Budaya merupakan pola perilaku dan pemikiran yang disepakati dan diikuti oleh anggota kelompok sosial tertentu. Untuk yang ketiga, dinamis dan adaptif. Budaya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan berfungsi sebagai alat manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk yang keempat, simbolik. Kebudayaan diungkapkan melalui lambang-lambang, di mana bahasa adalah simbol yang paling krusial. Yang kelima, terintegrasi. Antar unsur budaya seperti religi, ekonomi, dan kesenian saling berkaitan. Jika satu unsur berubah, unsur lain akan terdampak. Untuk yang keenam, superorganik. Budaya tetap ada dan terus diwariskan meskipun individu atau generasi pendukungnya sudah berganti. Oke, baik, luar biasa. Ternyata yang disebut budaya itu ada sifat-sifatnya sendiri ya, Iya, Pak ya. iya. Oke, baik, yang berikutnya dari segi wujudnya itu, adakah perbedaan juga? Jadi untuk wujud kebudayaan masih dengan menurut Kuncoro Ningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu gagasan yang meliputi ide, nilai, norma yang abstrak. Yang kedua, aktivitas yang meliputi tindakan, berpola atau sistem yang konkret. Dan yang ketiga, artefak yang meliputi hasil karya fisik yang dapat diraba. Kesimpulannya adalah ketiganya saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Boleh dijelasin nggak sih hubungannya itu seperti apa antara masyarakat dan kebudayaan? Oke, baik. Hubungan kebudayaan
dan masyarakat. Itu seperti yang dijelaskan oleh Zaki tadi, yang menurut Kuncoro Nikmat. Kita ambil contoh misal di upacara adat atau kesenian, itu pasti akan berdampak penting untuk kebudayaan dan orang-orang di sekitarnya. Kalau upacara adat itu berubah, pasti banyak orang yang kontroversi lah akan kebudayaan itu. Kalau kesenian itu bisa membuat misal sarana hiburan atau tempat untuk mengekspresikan diri dalam kebudayaan tersebut. Baik, baik. Sepertinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Pak Munir ya. Ya Bu, ya. Anak-anak sudah bisa, Luar biasa. betul, luar biasa, sudah bisa menjelaskan konsep-konsep umum yang ada di dalam kebudayaan tadi, ya mulai dari hakikatnya, kemudian komponen-komponen, sifat-sifatnya, wujudnya, ya bahkan sampai kalian sudah bisa membedakan antara keterkaitan hubungan manusia dengan juga kebudayaan. Nah, semoga kalian yang di rumah juga bisa semakin paham terhadap konsep tentang kebudayaan ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, ini Pak I ada pertanyaan nih Mbak. Masih berkaitan dengan kebudayaan juga gitu. Kalian kan anak-anak Gen Z nih. Ya, pastikan pergaulannya sudah sangat berbeda dengan kami ya Pak. ya. Apalagi Pak Munir dan saya selisihnya juga cukup banyak. Nah, dari segi yang ingin saya potret adalah dari segi bahasa ya. Ya. Kita sering dengar kalian itu pasti dari pergaulannya berbeda. Kemudian cara ngomongnya juga berbeda. Kalian mungkin sering pakai bahasa gaul, ya kan? Kemudian pakai istilah-istilah yang mungkin kita nggak ngerti sama sekali ya, Pak ya. Nah, itu menurut kalian penggunaan gaya berbicara seperti itu, atau mungkin bahkan dengan gaya bicara dengan kata-kata yang kasar mungkin ya, mungkin kata kasar nih dibilang bisa keren ya, ya gitu juga mungkin kan cukup berpengaruh di situ. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih kaitannya penggunaan gaya berbicara tadi, gaya bahasa yang kalian pakai dengan budaya kita? Ada nggak keterkaitannya, ada nggak kesesuaiannya dengan budaya kita? Boleh dari Fahar dulu atau mau dari Zaki dulu, dipersilahkan. Saya dulu. Oh iya, boleh. Kalau menurut saya itu tidak masuk dalam kebudayaan, tapi itu masuk dalam konsep bahasa. Misal bahasa gaul, itu mungkin kalau para Gen Z sekarang ya suka pakai bahasa gaul, tapi kalau bahasa gaul itu harus dibatasi. Misal ke orang tua atau ke orang yang lebih besar, itu sebaiknya pakai bahasa Indonesia atau enggak bahasa Jawa krama atau bahasa daerah yang lebih sopan. Kalau untuk kata-kata kasar menurut saya itu enggak banget. Enggak boleh. Iya, setuju. Iya, oke. Misal untuk gaya-gayaan biar terlihat keren itu menurut saya enggak keren. Tapi kalau udah terjerumus bisa mengurangi lah dari segi mana-mana biar lama-lama hilang. Jadi enggak ketergantungan dalam mengatakan bahasa kasar gitu. Oke. Baik, kalau tanggapan dari Pak Munir sendiri gimana, Pak? Begini Bu, Pak. Ya. Jadi memang anak itu kalau diberikan keleluasaan untuk berekspresi sangat luar biasa. Ya, dari pembelajaran kali saja, itu kita sudah bisa memahami apa yang anak-anak tangkap dari pembelajaran kali ini. Bahkan sudah bisa membuat satu hubungan. Ini kan sudah tingkat tinggi Bu. Betul. Ya. Jadi begini Bu, jadi masalah memang bahasa itu adalah sebagai unsur, salah satu unsur dari yang namanya kebudayaan. Tapi memang sesuatu itu bisa terungkapkan lewat bahasa. Tubuh. Tapi kalau yang dimaksud di sini, apa yang disampaikan dilontarkan oleh itu bukan termasuk kebudayaan. Dilihat dari segi manapun, karena anak tahu bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan tadi kan harus memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat. Contoh dilihat dari komponennya. Jadi komponen-komponen dalam kebudayaan salah satunya kan berisi norma, perilaku. Itu. Ya. Jadi harus diukur dengan
perilakunya, normanya tadi. Jadi kalau bahasa yang kasar itu tidak. Ingat anak-anak, yang namanya budaya itu harus dilalui melalui apa? Itu milik diri kita sendiri dan dilalui melalui proses belajar. Belajar. Seperti yang disampaikan oleh Kuncoro. Ningrat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Munir. Ya, jadi memang seperti itu ya, kaitan antara gaya bahasa, berbicara, bergaul itu memang sesuatu yang harusnya kita bisa sesuaikan dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Kita memelihara, menjaga tindak tutur kita supaya masyarakat itu juga bisa nyaman, bisa tenang, bisa aman gitu ya Pak ya. Ya baik, pertanyaan yang kedua. Nah, menurut kalian, apakah sebuah kebudayaan itu bisa berubah? Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, izin menjawab. Jadi untuk kebudayaan seperti yang tadi disampaikan oleh Fahar, kebudayaan itu kan sifatnya dinamis atau bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman atau dengan kebiasaan hidup sehari-hari. Oke. Dan untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di komunikasi nih, di bidang komunikasi. Kalau kita sekarang komunikasi pakai handphone kan, atau pakai telepon juga bisa. Nah itu kalau orang zaman dulu, ini Bu Pak pernah bilang ya waktu itu, katanya kalau orang zaman dulu itu komunikasi pakai telepati, atau misalkan saya dengan Fahar, itu misalkan ada acara kan, nah itu misalnya acaranya hari ini jam ini, nah itu saya bilang sama Fahar, itu pasti kayak bisa menyanggupinya lah, nggak molor-molor acaranya gitu ya, pasti datang. Nah tapi kalau misalkan sekarang kan justru malah lebih enak ya Bu. Betul. Ada telepon, terus ada handphone gitu, lebih enak. Iya. 1 menit sampai gitu Mbak. Iya. Dalam hitungan detik kita sudah tahu informasinya. Oke, terus? Ya kalau sekarang bisa lebih molor itu ya karena kalau anak-anak zaman sekarang kalau menurut saya ya Bu, itu sering menyepelekan. Oke. Ya. Jangan menyepelekan sesuatu hal walaupun itu kecil atau besar, yang penting jangan disepelekan. Betul. Oke, setuju, luar setuju. biasa sekali. Gimana nih Pak Munir? Benar nggak yang disampaikan oleh anak-anak tadi? Memang luar biasa ini Bu. Iya. Jadi memang yang namanya kebudayaan itu bisa berubah. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh anak-anak tadi bahwa kebudayaan itu salah satunya punya sifat dinamis. Di samping dinamis Bu Pai, perlu kita pahami bahwa kebudayaan itu harus bersifat universal. Jadi nggak boleh bersifat individual. Jadi, walaupun itu tetap milik masing-masing individu, tapi kebudayaan sendiri harus bersifat universal kalau dilihat dari sifatnya. Jadi sekali lagi hanya menegaskan pada apa yang telah disampaikan oleh anak-anak tadi. Jadi memang betul kebudayaan itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Asal ingat ya, berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tapi tetap ingat norma dan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Semakin kamu kuat, nah ini sebagai kalau misalnya kita tambahkan sedikit ini Bu Faim, memang kalau di Indonesia itu nilai norma aturan tidak kurang. Ya. Betul. Tapi kenapa kok kita bikin sebuah karakter bagi siswa saja sulitnya? Minta ampun. Karena memang masih Bu Faim, masih kita ukur dengan angka-angka. Ya, Nah, misalnya anak-anak ini Yaki sudah hafal apa sudah paham pelajaran Pancasila udah 9-nya. Padahal pelajaran Pancasila tahu Pak. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Tapi mungkin sebagai umat beragama belum melaksanakan ini. Jadi banyaknya itu makanya diharapkan dengan anak-anak ya memahami tentang kebudayaan ini yang bercirikan Pancasila ini ya, nilai-nilai Pancasila ini akan mampu menjadi filter ya. Karena nilainya universal kan berarti mudah sekali sekarang ya masuknya budaya-budaya asing ke
ke kita. Oleh karena itu kalau kita sudah punya benteng yang kuat, maka dengan kita memahami, melaksanakan ya apa yang disebut dalam kebudayaan ini, maka kita akan mampu membentengi hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, kebudayaan berubah seiring dengan perubahan waktu dan jam. Demikian Mbak I. Baik, luar biasa sekali. Ternyata memang sudah paham ya, Pak ya. Sudah kita bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kali ini sudah bisa dianggap mumpuni sesuai dengan indikator. Kalian sudah bisa menjelaskan apa itu konsep dari kebudayaan, kalian sudah bisa memahami, bahkan kalian tadi sudah bisa melihat nih fenomena-fenomena yang terjadi di kebudayaan-kebudayaan kita gitu. Nah, baik Sobat Sepenapan, kita sudah sampai di akhir episode ini ya. Mari kita simpulkan dari informasi yang sudah disampaikan oleh Fahar, Zaki dan juga Pak Munir tadi, bahwa kebudayaan ini memang sesuatu yang penting ya, tetapi kebudayaan ini juga tidak boleh lepas dari karakter Pancasila yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Kalian juga harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebudayaan yang kalian ikuti atau kalian percayai. Bisa dikatakan juga bahwa kebudayaan ini tidak hanya bersifat yang ada wujudnya saja seperti kesenian, kemudian benda-benda peninggalan dan lain sebagainya, tapi juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Jadi untuk kalian yang senang berbudaya pasti harus juga berkarakter Indonesia. Baik, semoga bisa menambah pemahaman kalian semua dalam mempelajari tentang hakikat hakikat dari kebudayaan ini. Terus ikuti Pintar 8 karena pastinya masih banyak sekali informasi-informasi seru, ilmu-ilmu baru yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian. Saya Faijah pamit undur diri. Tetap semangat belajar, jaga karakter dan raih prestasi. Pintar 8, edukasi seru, inspirasi untuk maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah guys. Dadah.